Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang web service. Pertama-tama, saya Zaki Khas Albana sebagai moderator akan memperkenalkan beberapa anggota saya. Pertama, Sylvia Himatul Alia. Kedua, Zaki Khas Albana. Ketiga, Selamat Amin Abdul Rauf. Untuk pengertian web service adalah sekumpulan application logic serta objek-objek dan metode-metode yang dimilikinya, yang terletak di suatu server yang terhubung ke internet, sehingga dapat diakses menggunakan protokol HTTP dan SOAP, atau Single Object Access Protocol. Untuk pengertian lainnya, web service sebagai sekumpulan fungsi program untuk melakukan pekerjaan tertentu, yang dalam hal ini tentu memanipulasi data, mengambil, menambahkan atau mengubah data. Brian Budo 2010. Pengertian lainnya, web service merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi komunikasi antar sistem atau aplikasi dalam suatu jaringan. Kurniawan 2011. Bagian pembentuk web service. Yang pertama, service provider merupakan pemilik web service yang berfungsi menyediakan kumpulan operasi dari web service. Yang kedua, service requester merupakan aplikasi yang bertindak sebagai klien dari web service yang mencari dan memulai interaksi terhadap layanan yang disediakan. Service registry merupakan tempat di mana service provider mempublikasikan layanannya. Pada arsitektur web service registry bersifat opsional. Teknologi web service memungkinkan kita dapat menghubungkan berbagai jenis software yang memiliki platform dan sistem operasi yang berbeda. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Teknologi web service. Teknologi web service merupakan salah satu cara setiap fungsi bisnis untuk berkomunikasi. Karakteristik teknologi web service. 1. Web service tidak menyediakan GUI untuk para pengguna. 2. Web service hanya menyediakan bisnis logic, proses, dan data dalam antarmuka pemrograman antar jaringan. 3. Web service tidak memerlukan browser atau HTML, sehingga web service dapat ditambahkan ke sebuah GUI, seperti laman web atau aplikasi desktop. Web service dibangun di atas beberapa teknologi web, seperti XML, SOAP, WSDL, dan UDDI. XML Extensible Markup Language digunakan untuk sumber daya data yang memiliki interoperabilitas tinggi, dapat diakses dan didukung oleh berbagai aplikasi dan teknologi. SOAP Simple Object Access Protocol, protokol ringan untuk XML, sehingga dapat digunakan untuk menganalisa informasi dari request dan response pada web service sebelum dikirimkan melalui jaringan. WSDL Web Service Description Language, sebuah bahasa berbentuk XML yang digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan dari web service sebagai kumpulan dari komunikasi yang saling bertransaksi pesan. UDDI Universal Description Discovery and Integration, sebuah direktori yang didistribusikan secara web-based, sehingga dapat mendaftar diri ke internet sehingga dapat dijelajahi. Secara singkat dapat dijelaskan jika XLM untuk layanan data, SOAP untuk mentransfer data,
WSDL untuk menggambarkan servis yang tersedia, dan UDDU untuk mentransfer servis apa saja yang tersedia. Manfaat web service. Web service sepenuhnya berdasarkan standar web dan XML. Web service dapat membantu 1. Perantara pada integrasi platform sepanjang eksekusi mesin virtual. 2. Integrasi antara web dan OO middleware. 3. Integrasi dari aliran kerja terisolasi dan service atau disebut web service flow language WSFL. Keempat, pertukaran data pada aplikasi yang berbeda-beda seperti Xschema dan XSLT++. Kelima, manfaat web service untuk masa depan. Standarisasi dari info konteks antara web service dan klien, integrasi service horizontal. Keuntungan penerapan web service. Dengan format XML, penggunaan web service akan banyak memudahkan untuk pertukaran data dalam berbagai sistem dengan berbeda platform. Web service disupport oleh pemain utama dalam dunia TI. Dalam penerapan NTR, untuk layer bisnis atau application logic dari sisi klien, kita tidak direpotkan dengan instalasi layer bisnis. Web service dibangun berdasarkan text-based dokumen dengan format XML, sehingga untuk komunikasi dapat relatif lebih ringan dibandingkan dengan aplikasi yang mengakses langsung database melalui suatu jaringan. Komunikasi dapat melalui web service dilakukan melalui HTTP atau Internet protokol terbuka lainnya. Hal ini sangat memudahkan karena protokol tersebut adalah protokol yang umum dipakai. Keamanan pada web service menjadi sebuah keunikan karena interaksi yang terjadi pada web service bukan interaksi antara manusia dan program, melainkan merupakan interaksi antara program dan program. Maka keamanan di sini adalah keamanan seperti pengontrolan akses, autentikasi, keamanan data, dan privacy. Web service dibuat dengan memanfaatkan protokol HTTP. Maka web service memiliki kerentanan yang sama seperti halnya website biasa. Hal ini dapat diatasi dengan memperhatikan aspek-aspek keamanan pada saat kita membuat web service. Aspek-aspek tersebut antara lain, pertama, authentication, yakni menggunakan public key infrastruktur atau Active Directory. Yang kedua, authorization, yakni membatasi hak kontrol, akses terhadap data. Yang ketiga, confidentiality, yakni melakukan enkripsi pada isi message. Yang keempat, data integrity, yakni menerapkan secure security layer pada saat proses komunikasi data dalam jaringan. Dan yang terakhir adalah non-repudiation, menggunakan teknologi digital signature atau timestamping dan menerapkan audit log dalam setiap transaksi.